Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat. Alhamdulillahilladzi sayyada asy-syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam pertama dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama mengikuti salah satu program dari Semerbak Semarak Berkah Ramadan 1445 Hijriah dalam program Cerdas Ceramah Ramadan berseri. Dan pada tahun ini insyaallah taala kita akan sama-sama membahas, duduk bermajelis ilmu, membahas tentang tema menghayati makna zikir pagi dan petang, yang mana pada pertemuan bulan lalu, pertemuan berapa? Tahun lalu. Saking cepatnya waktu, ya. Pada tahun lalu kita membahas tentang materi apa? Makna zikir setelah sholat. Maka untuk menyambungkan materi kita dengan tahun lalu tentang makna zikir setelah sholat, maka kita melanjutkan masih pembahasan tentang zikir, yaitu zikir pagi dan petang, ya, pembahasan zikir pagi dan petang. Dan alhamdulillah malam ini adalah majelis pertama di masjid kita ini, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya selalu di malam pertama itu ada dokumentasi. Silakan tim dokumentasi di foto dan video, perhatikan satu-satu mukanya. Mudah-mudahan malam ke-29 mukanya masih ada. Ya, silakan di foto, video satu-satu wajah-wajah majelis pertama. Akhwat, kami mohon juga satu orang dokumentasikan. Silakan dilihat, didokumentasikan dan video di majelis pertama ini, karena kita akan sandingkan foto majelis pertama dengan majelis 29, ya, apakah sama atau tidak, dan kita berharap untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memulai pengajian kita pada malam hari ini. Wa hadza al-majlisu al-awwal min kitab Az-Zikru As-Sunnah Al-Muallifu Hafizahullahu Ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqna lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wali ustazina, dan guru kami, walil hadirina, dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in, dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, dalam kitabnya Zikir Sunnah, ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan menyebutkan muqaddimah tentang zikir pagi dan petang. Bisa dilihat di halaman 35 dari buku panduan, ya, halaman 35, ya, halaman 35
dari buku panduan kita akan menyebutkan sedikit tentang muqaddimah zikir, ya, muqaddimah tentang zikir. Baik. Muqaddimahnya adalah tentang poin keutamaan berzikir. Ya, silakan ditulis keutamaan berzikir. Ya, keutamaan berzikir. Sebelum kita merinci makna tentang zikir itu, satu persatu kita akan lihat maknanya, apa yang dimaksud dalam zikir tersebut. Maka kita perlu mengetahui keutamaannya dulu agar kita termotivasi untuk berzikir. Karena kita termotivasi itu karena ada keutamaan. Kita sholat itu karena Allah menyediakan syurga. Kita termotivasi dengan syurga. Kita berpuasa ada motivasi ampunan dari Allah. Kita mengaji karena ada termotivasi untuk kebaikan 10 pahala 1 huruf. Jadi kenapa kita termotivasi? Karena kita itu mendengarkan keutamaan dari zikir tersebut. Baik. Keutamaan yang pertama dari zikir, bahwasanya zikir itu inti syariat agama Islam. Yang pertama, keutamaan pertama bahwa zikir itu adalah inti syariat agama Islam, ya, inti syariat agama Islam. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi keutamaan yang pertama bahwasanya zikir itu adalah inti dari syariat agama Islam. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala, an Abdullah bin Busr qala, dari sahabat Abdullah bin Busr mengatakan, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW, faqal, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathrat alaina, agama Islam itu ajarannya terlalu banyak, ajaran agama itu terlalu banyak ajarannya. Ya, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada silaturahim, ada menghormati tetangga, banyak sekali. Fababun natamassaku bihi jami'un, kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, sebutkan satu amalan yang sudah merangkum semua, satu saja, karena agama Islam banyak perintahnya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, banyak. Tapi laki-laki ini cuma mau satu saja, karena terlalu banyak, sebutkan satu yang saya bisa pegang, kata laki-laki ini. Maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaknya lidahmu selalu basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi zikir itu adalah inti agama kita. Kenapa kita sholat? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membayar zakat? Juga untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Haji jelas, kita melontar, kita pergi wukuf di padang Arafah, itu semua rangkaian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihatnya adalah hendaknya lidahmu selalu basah, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kering untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang kadang kita sia-siakan. Zikir ini ringan tetapi kadang banyak dilupakan. Kenapa dilupakan? Salah satunya adalah kurang taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang taufik. Kadang salawat itu gampang, bilang subhanallah itu gampang, istighfar itu gampang, tapi kenapa susah? Karena kurang diberikan taufik oleh Allah, ya. Ada seorang dai itu masya Allah, di Makassar, ya, sudah meninggal rahimahullah taala. Ketika orang yang sudah duduk lama dengan beliau, ini seorang dai sudah senior dan sudah meninggal dunia, mungkin umurnya sekitar 70 tahun meninggal dunia. Salah satu prinsip beliau adalah ketika dipanggil ceramah tidak mau menolak. Itu prinsip beliau. Itulah yang bisa beliau korbankan untuk agama Islam. Mau temanya tentang apa? Tentang anak muda, tentang hari kasih sayang, Valentine Days, saya akan datang bahas. Padahal ini sudah umur 70 tahun. Artinya sudah tidak nyambung dengan usia, tapi itu yang saya bisa korbankan. Apapun materinya saya tidak akan mengatakan, tabe, saya tidak pernah bahas ini materi, atau saya tidak pernah meroja. Enggak, silakan apapun judulnya, saya akan mengatakan saya akan datang. Ya, dan beliau ini selalu dibonceng, ya,
motor, tidak pernah mobil, ya selalu dibonceng dengan motor. Ada memang karena beliau juga penglihatannya tidak bisa melihat dengan, jadi harus ada penuntunnya. Ditanya orang yang pernah lama dengan duduk dengan beliau, apa pelajaran yang bisa diambil oleh seorang dai ini? Kata beliau, selama saya duduk dengan beliau, ketika duduk, ketika ada orang bicara, tangannya itu selalu, masya Allah, selalu zikir. Ya, itu pelajaran yang saya dapatkan dari beliau semenjak beliau bertahun-tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada tempat cerita temannya, dia zikir, dia mendengarkan sambil zikir. Tidak hanya tahu mendengarkan, tapi sambil tangannya, masya Allah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keutamaan yang pertama, bahwa zikir adalah inti daripada syariat agama Islam. Yang kedua, bahwasanya perintah zikir itu diperbanyak. Ya, perintah zikir itu diperbanyak. Ya, perintah berzikir itu diperbanyak. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Ya, surah Al-Ahzab di ayat 41 sampai 42. Ya, Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan zikran katsiran. Apa itu katsiran? Yang sudah belajar bahasa Arab, apa itu katsir? Katsir itu apa? Banyak. Kalau qalil, sedikit. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk zikir itu katsiran, harus banyak. Jadi zikir itu tidak boleh sedikit, harus banyak. Tapi apa yang dimaksudkan banyak dalam ayat ini, kata para ulama kita, bukan banyak berzikir jumlah-jumlah yang tidak ada contoh dari Nabi. Misalnya, setiap malam Jumat ada zikir la ilaha illallah 2000 kali. Misalnya, ini hitungan 2000, 3000, 4000. Ini perlu ada dalil dari Nabi, perlu ada contoh dari Nabi. Ya. Jadi, apakah yang dimaksudkan zikir itu yang la ilaha illallah sampai goyang-goyang kepalanya, yang ditutup dengan sarung, yang kadang lompat-lompat juga? Kira-kira kalau Nabi lihat itu, ini umat siapa ini? Umat Nabi atau umatnya SpongeBob? Ya. Barakallahu fiik. Ya, ternyata maksudnya adalah zikir yang banyak. Setiap pergerakan itu ada zikirnya. Masuk masjid, berzikir. Keluar masjid, berzikir. Masuk rumah, berzikir. Keluar rumah, berzikir. Memakai pakaian, berzikir. Melepaskan pakaian, berzikir. Makan, berzikir. Sudah makan, berzikir. Keluar rumah, berzikir. Ke pasar, berzikir. Naik kendaraan, berzikir. Itu namanya zikir yang banyak. Artinya setiap pergerakan ada doanya, ada zikirnya. Ya, jadi bukan hitungan-hitungan tertentu yang orang sampai kadang tidak sadar dan kadang pingsan, padahal yang diajarkan Nabi zikir yang banyak. Maksudnya apa? Setiap gerakan ada zikirnya, setiap doa atau kegiatan ada doanya. Itu yang nomor 2. Nomor 3, bahwasanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir setiap keadaan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir di setiap keadaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi kita pecinta-pencinta Rasulullah, mari kita berzikir banyak-banyak. Ya, berzikir banyak-banyak. Bahwasanya zikir yang banyak karena Nabi berzikir setiap keadaan. Ketika mendapatkan nikmat, Nabi mengatakan alhamdulillah. Ketika mendapatkan sesuatu musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Ya, jadi kalau kita sehat, bagaimana kabar? Kita bilang alhamdulillah, berarti dia sehat. Kalau kita tanya bagaimana kabar, dia bilang alhamdulillah ala kulli hal, berarti dia sedang sakit, mau dijenguk, bawakan buah sama susu. Ya, jadi tergantung jawabannya. Jadi itu sebenarnya sudah kode ya. Kalau kita WA, bagaimana kabar tahi? Dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya itu bawakan, ya bawakan makanan, jenguk karena saya sedang sakit, ya. Apalagi sakit hati, ya barakallahu fiik. Kemudian disebutkan bahwa ada
seorang salaf namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini dikenal orang-orang itu mulutnya itu selalu komat kamit berzikir, terkenal. Itu kalau misalnya lewat Khalid bin Ma'dan, orang sudah tahu itu orang rajin zikir itu. Mulutnya itu masya Allah tidak pernah diam, selalu bergetar dengan mengucapkan tasbih. Nah, ketika meninggal dunia, dimandikan jenazahnya, itu terlihat ruas-ruas jarinya berbekas karena akibat seringnya berzikir. Kayak ada hitam-hitamnya itu. Luar biasa ini. Ini salaf ini ya. Kalau mau salaf ini, jadi jangan tuh salafi. Ini Pak disebutkan beliau ketika dimandikan itu ada bekas hitam-hitamnya di ruas-ruas jarinya saking seringnya zikir. Ditanya berapa biasa beliau zikirnya? Beliau biasa zikirnya itu 40.000 dalam sehari. 40.000 dalam 40.000 itu masya Allah ya. Betul-betul sudah taufik gitu. Udah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dimandikan, masya Allah orang-orang sudah mengenal. Dan itu dulu orang-orang soleh itu nampak amal solehnya kebanyakan setelah meninggal. Oh ini hitam, ini tidak diketahui ketika hidup, enggak. Nanti meninggal baru ketahuan. Saking bagaimana mereka menyembunyikan amal solehnya, saking mereka untuk menutupi, jangan sampai ada orang tahu. Kan ini udah hanya antara saya dengan Allah, nggak perlu ada orang tahu. Bahkan kalau istri nggak perlu tahu, sampai istrinya pun dia berusaha untuk tutupi agar istri tidak tahu amal solehnya. Jadi seperti itu, karena itu membuat hati lebih tenang ya dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya, bahwasanya zikir itu membuat hati tenang. Ya, zikir itu membuat hati tenang. Ya, dalilnya surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ya, surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang beriman itu hatinya selalu berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan ingatlah ketika berzikir hati menjadi tenang. Jadi kalau kita ini sedang banyak masalah atau hati kita sedang sakit, hati kita sedang sedih, coba kita berzikir kepada Allah. Karena zikir itu membuat hati tenang. Ya, kalau orang tua dulu itu diajarkan setiap tarik nafas itu, ya ini orang tua dulu, dan ini tidak melanggar syariat. Katanya kalau sudah tarik nafas keluarkan itu dengan zikir, misalnya la haula wala quwwata, itu masya Allah. Jadi setiap tarik nafas keluarnya itu zikir ya. Jadi la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah. Jadi selalu hembusan nafasnya itu kalimat zikir yang keluar ya, keluar kalimat zikir. Itu orang tua kita mengajarkan seperti itu, dan itu tidak bertentangan dengan agama, itu boleh diikuti ya. Dan tidak ada keyakinan ada pahala tertentu, cuma latihan ya. Biasa orang tua kita itu kalau capek misalnya Allahu Akbar, biasa bilang begitu. Jadi masya Allah itu salah satu belajar agar kita terbiasa untuk berzikir. Dan ini kalau memang tidak terbiasa itu tidak akan terlatih. Sama dengan salawat hari Jumat. Semua orang posting itu salawat hari Jumat, tapi kadang sedikit salawatnya. Paling minimal dia baca status salawat, itu paling minimal itu. Ada juga yang lewat saja keutamaan salawat, diam. Satu Jumat itu tidak salawat, satu Jumat tidak salawat. Kenapa? Itu tadi tidak terbiasa. Kalau orang Arab itu kalau sedang lagi emosi dengan temannya, sallu ala nabi, salat kepada Allahumma shalli ala Muhammad ya. Begitu kalau orang lagi marah, lagi cekcok misalnya, ini kenapa kamu simpan barangnya sini, ini barang saya, sallu ala nabi Allahumma shalli ala Muhammad, langsung turun lagi emosi, langsung turun. Tapi ini ya tidak boleh, maksudnya diyakini ada pahala khusus. Kalau mau dipraktikkan boleh ya, tapi jangan diyakini ada pahala tertentu, tidak boleh. Kalau ada temannya mana sallu ala nabi Allahumma salli, atau langsung bilang sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya lagi emosi minahnya, jangan begitu, merah matanya, sallu ala nabi, langsung bilang sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajarkan untuk salawat. Ternyata setelah salawat dia pukul kita. Ini belum tahu fungsi zikir. Kan zikir tadi menuntun hati menjadi tenang. Barakallahu fiik.
Yang terakhir tentang keutamaan zikir yang kelima, ya, bahwa zikir itu dianjurkan di waktu pagi dan sore hari. Ya, zikir dianjurkan di waktu pagi dan sore hari. Darinya surah Ar-Rum ayat 17. Surah Ar-Rum ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun." Berzikirlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu sore hari. Jadi di dua ujung waktu ini kita diperintah berzikir. Kenapa ada zikir pagi? Karena pagi itu adalah awal kegiatan, makanya harus banyak-banyak zikir. Kenapa ada zikir malam? Karena malam itu adalah penutup kegiatan. Jadi ada zikir pagi, ada petang ya. Petang kan menjelang malam. Jadi sebelum kita masuk di kegelapan malam, bukankah malam itu banyak kejahatan? Sebagaimana di surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kejahatan dari makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan gelap gulita ketika sudah datang. Apalagi? Wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita sihir yang meniup buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, ketika orang-orang lagi hasad di malam hari. Jadi malam hari itu banyak kejahatan. Dan kita tahu dominan kejahatan itu terjadi di waktu malam. Maka sebelum masuk waktu malam, maka di sore hari itu kita diperintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, pagi kenapa berzikir? Karena awal kegiatan. Sore kenapa berzikir? Karena sebelum memasuki waktu berbahaya, yaitu waktu malam. Karena waktu malam itu banyak kejahatan. Kemudian juga dalam zikir ini, zikir pagi dan petang. Kapan kita bisa membaca zikir pagi dan kapan kita bisa membaca zikir petang? Dari para ulama kita mengatakan bahwa zikir pagi itu ada waktu afdol, ada waktu boleh. Ada waktu afdol, ada waktu apa? Boleh. Waktu afdol itu dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Itu waktu afdol. Jadi bisa dibaca di waktu ini, dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Waktu bolehnya adalah dari terbit matahari sampai sebelum zuhur. Dari terbit matahari sampai sebelum zuhur. Jadi kalau mengatakan boleh nggak kita baca zikir pagi di jam 10? Jam 10 pagi boleh atau tidak? Boleh, karena itu waktu boleh namanya. Waktu afdolnya dibaca dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Makanya apakah ada sholat sunnah setelah subuh? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Makanya ada zikir pagi. Ibadah itu bervariasi. Ibadah itu bervariasi sehingga Allah meniadakan sholat sunnah sesudah subuh. Allah menggantinya dengan zikir. Allah tidak menggantinya dengan tidur pagi, jalan-jalan subuh. Sebentar ini bukan sekarang zamannya jalan-jalan subuh, apalagi kalau sudah beruban rambutnya, mau lagi selfie di situ di pinggirnya. Nah, sudah 5 anaknya. Mau lagi foto-foto kayak anak-anak gadis. 3 anaknya. Beruban lagi sudah. Dan lagi waktu yang sekarang tilawah. Target tilawah, jangan lagi pergi tidur ba'da subuh ya. Hukumnya apa kalau tidur ba'da subuh? Makruh, haram atau mubah? Makruh, dibenci. Tidak boleh kita tidur ba'da subuh, hukumnya dibenci, apalagi kalau di masjid. Antum berani melakukan yang dibenci di masjid. Makanya peserta iktikaf itu kalau ada mau tidur ba'da subuh, berani antum mengerjakan makruh di rumahnya Allah. Di rumah sendiri saja makruh, ini di rumah Allah. Baik. Kemudian waktu zikir petang, afdolnya dari ba'da asar sampai terbenam matahari. Afdolnya dari ba'da asar sampai terbenam matahari. Itu namanya waktu afdol. Adapun waktu bolehnya adalah dari ba'da maghrib sampai isya. Ya, ba'da maghrib sampai masuk waktu isya. Ya. Setelah sholat isya, sebagian ulama mengatakan sudah lewat waktu sore. Sudah lewat waktu sore. Jadi itu
tentang keutamaan zikir yang kita sudah sampaikan secara muqaddimah. Ada berapa tadi? 5. Ada 5 dan penutup tadi pembahasan kapan zikir pagi dan petang itu dibaca. Ibnul Qayyim menyebutkan banyak zikir sampai 51 keutamaan zikir. Tapi itu kita tidak sebutkan pada kesempatan ini karena waktu. Tapi saking banyaknya itu zikir sampai ada yang mengumpulkan 51 keutamaan berzikir. Kemudian para jamaah sekalian, sebagai latihan bagi kita untuk berzikir supaya ilmu kita ini bukan hanya dipahami saja tapi dipraktekkan, kita harus challenge diri kita. Kita harus tantang diri kita. Coba kita tantang diri kita dari Ramadan ini, pertama sebentar subuh sampai terakhir. Ya, challenge-nya itu, tantangannya itu adalah setelah kita sahur tidak boleh ada pegang HP. Setelah sahur coba tantang diri kita tidak pegang HP. Kita dengar suara azan subuh dan tangan kita sementara begini. Nah itu. Apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini harus kita tantang diri kita. Sudah ini HP ini nggak ada habis-habisnya. Mau di scroll bagaimanapun sampai keluar dajjal juga nggak akan. Iya, itu pun kecuali habis kotanya ya. Tapi kalau tidak habis kota itu sampai dajjal keluar itu tidak habis. Jadi coba tantang diri kita, ya, tantang diri kita untuk sahur. Sahur itu afdolnya awal atau diakhirkan? Diakhirkan, ya, setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Jadi misalnya sekitar jam 4, misalnya sebentar subuh bangunnya jam 4. Setelah jam 4 sahur. Ya, kalau ibu-ibu mau masak itu terserah, biar jam 2 masak, tapi startnya jam 4. Jadi kasih bangun suaminya ketika mau sahur. Jangan suruh pergi menonton ya, nonton saya live masak. Enggak, bukan nonton live masak. Jadi kalau bisa gampang itu Ustaz, jam 4 bangun kita ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau bangun jam 2 terserah, untuk mau kasih masak, mau panaskan makanan itu enggak ada masalah. Tapi start, saya bicara ini start makan itu jam 4. Nah, ada waktu sisa. Ada nggak waktu sisa sebelum subuh? Ada. Salaf dulu itu berzikir istighfar. Jadi menunggu waktu sahur itu dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba tantang diri kita Ramadan ini setelah sahur, coba jangan pegang HP. Insya Allah dunia tidak berubah. Dunia tidak berubah ketika kita tidak pegang HP di waktu sahur. Ketika azan subuh terdengar, tangan kita sementara berzikir dengan beristighfar. Ingat ya, istighfar. Zikirnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai terdengar azan subuh. Siapa yang mendengarkan azan subuh tangannya sementara istighfar, berarti dia menang hari itu. Tapi siapa yang azan subuh sementara pegang HP, berarti dia kalah hari itu. Itu saja. Coba tantang diri kita. Mau kita mengikuti jejak salaf, mau atau tidak? Ikuti caranya. Salaf itu begitu. Jadi kalau misalnya ada pegang yang lain bukan misalnya jari, berarti bukan salaf. Salaf kulit. Ya. Jadi salaf itu bukan hanya anak salaf, anak salafi, bukan jenggot, bukan. Salaf itu praktek. Anda mengaku salaf itu istighfar ketika setelah sahur. Coba mari kita sama-sama mengingatkan. Jadi kalau ada pasang status setelah subuh jam-jam 4 dia pasang status, berarti ini kalah dia di hari itu. Dia game over, dia lanjut hari kedua. Iya, dia game over di hari itu. Kita anggap dia game over. Ya, mari kita tantang diri kita setelah sahur, mari kita dulu istighfar sampai dengar azan subuh, tangan kita begini, udah kita menang. Insya Allah kita menang. Tapi kapan lain yang kita pegang, apalagi yang lain-lain itu, ya. Jadi berarti dia kalah di hari itu. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.